Kemudian di antara faedah dari ayat yang mulia ini, sebagaimana juga disebutkan dalam Mausu'atu At-Tafsir, annahu yajibu 'alal insani mura'atu nafsihi wa qiyadatuha lil haqq. Sesungguhnya diwajibkan atas manusia untuk memperhatikan dirinya, memperhatikan jiwanya sendiri. Wa qiyadatuha lil haqq, dan dia bertanggung jawab untuk mengarahkan jiwanya untuk mengikuti kebenaran. Li'annahu mukallafun iyaha, karena seseorang itu dibebani dengan dirinya sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tukallafu illa nafsaka. Tidaklah engkau dibebani kecuali dengan kewajibanmu sendiri. Jadi, kalau ada orang lain sudah didakwahi, sudah diberitahu, dinasehati, kok tidak mau menerima, ya sudah, kita tidak tanggung jawab. Kita tidak berdosa kalau sudah maksimal berdakwah. Tapi yang seperti ini tidak bisa kita terapkan pada diri sendiri. Tidak bisa. Tidak bisa kita menjadikan hal ini sebagai alasan. Misalkan kalau kita ditanya seseorang, Mas, ya Mbak, Bu, kenapa kok panjenengan tidak sholat? Maka tidak bisa kita katakan, kan hidayah di tangan Allah. Karena saya belum sholat ini karena belum diberi hidayah oleh Allah. Nah, maka jawaban ini adalah jawaban yang salah. Kenapa? Karena kita dibebani oleh Allah dengan diri kita sendiri. Kalau orang lain, hidayah orang lain, kita tidak mampu memberi mereka hidayah taufik, kita tidak mampu, betul. Ada orang sudah dinasihati kok tetap ndablek, maka kita nggak mampu memberikan mereka hidayah. Tapi meskipun mereka bukan beban bagi kita, tetapi kita dibebani dengan diri kita sendiri. Nah, jadi jangan sampai kita itu salah menempatkan dalil. Jadi kan sebagian orang memang seperti itu ya. Ketika ditanya kenapa kok meninggalkan perintah ini, atau kenapa kok melakukan larangan ini, jawaban mereka, ya saya belum tergerak untuk sholat. Ya saya karena belum dapat hidayah. Nanti kalau dapat hidayah, nanti kan saya sholat sendiri. Nah, itu adalah jawaban yang tidak tepat. Itu sama saja dengan menyalah-nyalahkan hidayah. Seakan-akan seseorang itu tidak melakukan ketaatan, atau seseorang itu melanggar larangan, itu sebabnya adalah karena salahnya hidayah, bukan karena salahnya dirinya sendiri. Ya, padahal kalau kita mau berbuat taat atau malah berbuat kemungkaran, maka sebenarnya itu bagi diri kita sendiri adalah pilihan. Seseorang diberi kemampuan oleh Allah untuk berbuat taat, dan juga diberi kemampuan oleh Allah untuk berbuat kemungkaran. Tinggal dia milih yang mana. Maka bagi diri sendiri itu adalah pilihan. Kan gitu nggih. Seperti misalkan membaca Al-Quran. Nah, itu adalah pilihan. Kita baca Quran bisa, kita meninggalkan Al-Quran juga bisa. Itu adalah pilihan kita. Oleh karena itu, kita dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita bertanggung jawab akan amalan kita masing-masing. Adapun terhadap orang lain,
maka kita cuma bisa menyampaikan. Kita cuma bisa berdakwah. Adapun hidayahnya dia hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun diri sendiri, kalau kita melakukan kemungkaran, maka jangan salahkan yang lain, salahkan diri sendiri, atau kita wajib introspeksi diri. Nah, karena diri kita itu dibebani dengan diri kita sendiri, maka jangan sampai kita melakukan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang yang rajin berdakwah, rajin menasehati, tetapi terhadap diri sendiri lalai. Nah, ini juga keliru. Jadi berdakwah tetap, menasehati tetap, tapi jangan lupakan diri sendiri. Karena memang sebagian orang itu suka komen, suka menasehati, suka meluruskan, tapi dia lupa dengan dirinya sendiri. Ya, misalkan saja sebagian orang tua berkata pada anaknya, ayo nak nang masjid sholat, tapi bapake dhewe gak nang masjid. Misalkan lagi orang tua mengatakan, ayo nak ngaji, kalau belum hafal jangan pulang. Tapi ternyata ibu dhewe ya nonton film India 5 jam gak selesai-selesai. Nah, ini nyuruh orang berbuat taat tapi lupa dengan diri sendiri. Terlalu sibuk dengan amalan orang lain tapi amalan diri sendiri dilupakan. Padahal di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah minta untuk diberi ketakwaan. Jadi bukan hanya sekedar mendoakan orang lain agar mendapat hidayah, agar bertakwa, tidak. Tapi diri sendiri itu loh, kita itu butuh mendoakan diri sendiri agar kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, contoh saja sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang nampak di layar, hadis nomor 2721. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya Allah, ya Rasulullah berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar engkau berikan kepadaku hidayah, ketakwaan, ya, kemudian menjaga kehormatan dan menjaga diri dari meminta-minta, tidak butuh kepada orang lain dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga yang sejenak ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kalau ada benarnya, maka itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada kesalahan, maka dari saya pribadi mohon dimaafkan. Dan kalau ada pertanyaan, maka silahkan disampaikan pada tanya jawab pada hari Ahad. Kita tutup, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.